Salam sejahtera ya, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, termasuk juga untuk seluruh keluarga yang berada di rumah. Nah, pada kesempatan siang hari ini ya, kita akan memulai ya perkuliahan kualitas daya listrik ya, yang merupakan salah satu mata kuliah pilihan yang berada di program studi. Nah, karena materi yang akan kita bahas itu ya cukup banyak ya, jadi untuk pertemuan ini nanti kita langsung akan masuk ke materi ya, jadi kita akan langsung membahas ya hal-hal yang terkait dengan kualitas daya listrik ya. Ya minimal intronya ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke materi utama kualitas daya listrik itu sendiri ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Memang di sini tidak Bapak tampilkan di slide ya, cukup disampaikan secara lisan saja ya. Nah, pertama ya untuk perkuliahan ini ya seperti yang dijadwalkan baik di SIAK maupun di ARSIS ya. Dan karena ya Departemen Pendidikan Teknik Elektro meminta ya menggunakan jadwal yang di ARSIS ya, berarti kita mengikuti ya jadwal kuliah ini setiap hari Rabu pukul 13.50. Hanya mungkin nanti ya mulai ke depan ada kemungkinan digeser ya, tapi digeser sedikit saja ya, harinya tetap mungkin digeser jadi 13.30 ya. Tapi nanti akan diinformasikan sebelumnya ya. Jadi kalau sekarang sih belum diputuskan apakah mulai minggu depan itu dimulai 13.30 atau tidak ya. Hanya kemungkinannya akan digeser ke 13.30. Dan nanti kalau eh, di apa namanya untuk minggu depan misalnya ada perubahan ya akan kita informasikan sebelumnya ya, jadi minimal Hamin satu ya, Hamin satu sore biasanya akan kita informasikan eh, kuliah hari Rabunya nanti jam berapa ya, tetapi untuk hari tetap ya, untuk harinya tetap hari Rabu ya, cuma yang asalnya 13.50 kemungkinan digeser ke 13.30 ya, jadi itu yang harus diantisipasi ya. Nah, kemudian yang kedua ya terkait partisipasi di perkuliahan ya. Jadi tolong diusahakan jangan sampai sering terlambat gitu ya, sering terlambat atau bahkan bolos kuliah ya, karena materi ini selain ya cukup penting ya sebagai salah satu bakal mungkin nanti bisa berkaitan dengan skripsi, bisa juga dengan skill nanti di dunia kerja ya. Nah, juga di perkuliahan itu kadang-kadang suka ada kuis ya yang waktunya tidak ditentukan apakah di awal atau di tengah atau di akhir ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kuisnya itu di awal sementara kita telat masuk, berarti kita tidak bisa mengikuti kuis tersebut ya, karena untuk kuis ini tidak ada istilah susulan ya. Jadi kalau kuisnya sudah dilaksanakan ya berarti udah ya. Nah, memang waktunya bisa di awal, bisa di tengah, di akhir. Kalau di awal berarti terkait dengan materi kuliah sebelumnya. Kalau di akhir ada kemungkinan materinya adalah materi yang dibahas di hari tersebut. Kemudian selain kuis juga nanti ada tugas ya. Kalau untuk tugas sendiri ya waktunya ya lebih dari sehari ya. Jadi bisa dikumpulkan besok, lusa dan seterusnya tergantung tingkat kesulitan tugasnya ya. Nah, nanti akan kita informasikan apakah waktunya 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu atau seperti apa ya.
Jadi nanti di luar ya yang rutin UTS dan UAS, maka nanti ada juga kuis dan tugas ya. Di mana semuanya ya UTS, UAS, kuis dan tugas itu akan mempengaruhi nilai akhir ya. Nah, sedangkan persentase masing-masing itu kondisional ya. Kondisional itu artinya nanti kita sesuaikan dengan nilai apa yang dominan yang lebih bagus gitu ya. Itu akan kita buat persentasenya lebih besar ya sehingga nilai yang diperoleh pun ya diharapkan baik gitu ya. Jadi nilainya tidak jelek ya. Jadi mungkin bisa A atau A minus, B plus dan seterusnya ya. Nah, jadi diusahakan eh, semua kegiatan kuis ataupun tugas itu bisa dilaksanakan ya. Nah, kemudian untuk kualitas daya ini ya tidak menggunakan sumber buku khusus ya. Jadi tidak ada buku khusus yang direkomendasikan ya. Jadi kita bisa menggunakan ya pertama slide nanti yang Bapak tampilkan, nanti PDF-nya akan dikirimkan via grup ya. Nah, kemudian juga bisa menggunakan ya berbagai sumber yang ada di internet ya. Baik itu berupa e-book ya, jurnal ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan power quality ya atau yang berkaitan dengan kualitas daya listrik. Jadi itu ya jadi untuk masalah keterlambatan kuliah atau bolos kuliah, Bapak tidak menentukan terlambatnya maksimum berapa menit ya. Hanya kalau misalnya ya tiba-tiba kuis di awal, Anda terlambat ya berarti tidak bisa gitu ya. Jadi diusahakan selalu tepat waktu. Nah, sedangkan untuk kehadiran sesuai dengan aturan dari pusat yaitu dari UPI ya, maksimum ya ketidakhadiran itu 20% ya. Jadi kehadiran minimal 80% supaya bisa mengikuti UTS ataupun UAS ya. Nah, itu ya terkait dengan eh, secara ringkas mengenai perkuliahan kualitas daya listrik itu sendiri ya. Nah, kemudian di dalam perkuliahan juga ya nanti ya kita ada pemaparan materi gitu ya, kemudian ada juga tanya jawab dan juga ada diskusi ya. Jadi nanti sambil Bapak yang absen secara random yang muncul di Zoom ya. Nah, nanti yang di absen juga akan ya ditanya gitu ya. Nah, pertanyaan ini ya yang berkaitan dengan materi kualitas daya listrik dan juga berkaitan dengan yang sudah dibahas pada mata kuliah lain yang berhubungan atau yang relevan dengan kualitas daya listrik ya. Nah, jadi sekalian juga ya di apa acak ya nanti dipilih untuk mengecek apakah ya off cam itu memang karena sinyalnya tidak bagus atau ya sebetulnya kita tidur gitu ya atau tidak ada di tempat ya hanya menampilkan foto saja ya. Jadi kalau misalnya ya pada saat dipanggil sampai 3 kali dipanggil tidak ada ya berarti dianggap tidak hadir gitu ya, dianggap kehadirannya palsu gitu ya. Jadi diusahakan selalu standby ya. Nah, baiklah ya, kita akan masuk ke materi ya tentang kualitas daya listrik sendiri ya. Tapi sebelum kita masuk ke kualitas daya listrik ya, coba Bapak panggil dulu salah satu mahasiswa ya. Ada Rizky Herianto, ada? Hadir, Pak. Ya, untuk Rizky Herianto. Nah, ini kan kita akan membahas kualitas daya listrik. Ya, menurut Rizky Herianto atau yang Rizky ketahui, yang disebut daya itu apa? Definisi dari daya.
sepengetahuan Rizky saja ya, daya itu apa? Kalau menurut saya, daya listrik itu kemampuan atau kemampuan suatu peralatan listrik untuk melakukan usaha uh, untuk menghasilkan perubahan kerja atau perubahan muatan listrik, gitu Pak. Jadi kemampuan peralatan listrik untuk menghasilkan kerja atau menghasilkan perubahan muatan listrik ya. Ya Pak. Itu menurut Rizky ya. Terima kasih. Coba Bapak tanya yang lain ya. Berikutnya Julfan Tarik. Ada Julfan Tarik. Ya coba kalau menurut Julfan, daya listrik itu apa? Kalau watt itu kan satuannya. Kalau definisinya sendiri apa? Ya, usaha per satuan waktu. Dengan satuan watt ya. Nah sekarang terima kasih untuk Julfan. Coba satu lagi ya. eh, Dea Inanda Putri ada. Ya Pak, hadir. Ya, kalau menurut Dea daya itu apa ya? Kalau menurut dia daya listrik itu kayak konsumsi listriknya Bapak. Konsumsi listrik itu yang disebut daya listrik ya. Kalau konsumsi listrik itu berubah-ubah atau tetap? Berubah-ubah Pak. Jadi kalau misalnya gini ya, contoh ya Dea ya. Misalnya di kamar kita ada lampu ya, ada lampu 40 watt. Nah, kalau dipakainya sejam dengan 2 jam sama nggak? Sama Pak. Jadi tidak berubah-ubah dong. Ya Pak. Iya, gimana? Iya tidak berubah gitu. Jadi daya listriknya nggak berubah Pak. Nah, kalau gitu yang berubahnya apa? Kalau yang kita bayar ke PLN, daya listrik bukan? Halo, dia yang kita bayar ke PLN daya listrik bukan? Ya sepertinya dia menghilang. Coba Bapak alihkan ke Rafli. Rafli ada Rafli? Iya Pak, Nah, kalau yang kita bayar ke PLN itu daya listrik bukan? daya listrik Pak. Daya listrik. Nah, berarti kalau daya listrik bayarnya tetap ya ke PLN itu.
tergantung besaran daya yang kita pakai, Pak. Misalnya di rumah tuh kan beragam, ada yang 900, ada yang 1300 dan bermacam-macam. Kayak gitu mungkin, Pak. Kalau misalnya di rumah itu ada 900 tapi yang dinyalainnya hanya lampu satu, gimana tuh? Ya berarti pemakaian dayanya hanya untuk lampu saja, Pak. Nah, misalnya lampunya 40 watt ya, Rapli nih, misalnya lampunya 40 watt. Nah, ketika dipakai sehari dengan 5 hari, bayarnya sama nggak? Bayarnya Mm-mm. sama 5 hari. Tentu beda sih, Pak. Soalnya kan kalau pemakaian 5 hari itu mungkin daya yang terpakainya juga akan terkuras terus-menerus dibandingkan 1 hari. Tapi kan lampunya misalnya sama 40 watt. 1 hari 40 watt, 2 hari juga lampunya lampu 40 watt yang dinyalain. Oh, Ya udah, nggak apa-apa, Rapli ya. Coba Bapak tanya ke yang lain, misalnya barangkali ada yang ini, Farhan Muhammad. Ada Farhan Muhammad? Halo Farhan Muhammad. Kalau begitu Farhan tidak ada ya. Pindah ke Raffi Jatnika. Hadir, Pak. Nah, Raffi Jatnika ya pertanyaannya. Kalau yang kita bayarkan ke PLN itu daya listrik atau bukan? Daya listrik, Pak. Daya listrik ya. Daya listrik itu satuannya apa? Watt. Nah, balik lagi sama dengan Rapli tadi ya. Kalau yang namanya watt ya, misalnya di rumah saya hanya punya lampu 140 watt gitu ya. Kan mau dipakai 1 jam, 12 jam, sehari, 2 hari, sebulan. Tetap saja lampu di Bapak itu 40 watt. Gimana tuh pembayarannya? Berarti tetap, Pak, yang dibayarkan itu daya yang dipergunakan oleh kita, daya yang dikonsumsi oleh kita. Ya berarti mau dipakai sehari dengan sebulan sama ya bayarnya? Beda sih, tergantung penggunaan, Pak. Ya, kalau yang kita bayarkan daya kan dayanya hanya 40 watt ya. Iya, Pak. Nah, berarti jangan-jangan bukan daya yang dibayar ya. Nah, coba kalau gitu Bapak tanya Syahromi Gibran. Syahromi ada? Ya Pak, hadir. Gimana menurut pendapat Syahromi nih? Hmm, coba sih Pak, daya kalau yang itu satuannya. Jadi satuannya watt. Jadi yang kita bayarkan ke PLN itu daya ya. Ya Pak. Iya. Nah, berikutnya satu lagi ya sebelum Bapak jelaskan. Novalda ya, gimana menurut Novalda? Gimana Pak? Ya, yang kita bayarkan ke PLN itu daya atau bukan? Iya Pak.
sama juga daya ya. Nah, baiklah ya, sekarang akan kita lihat ya apakah yang kita bayarkan ke PLN itu Pak, izin daya menjawab, Pak. atau bukan ya. Kenapa? Silakan Aji. Apakah saya boleh menjawab, Pak? Mencoba menjawab. Boleh, boleh. Kalau menurut saya yang dibayarkan itu bukan daya, karena penggunaan daya mungkin tetap. Tapi yang dibayarkan itu adalah energi penggunaan konsumsi listriknya, Pak. Jadi kan satuannya itu kan kilowatt hour gitu, Pak. Jadi yang bayar energinya. Kalau kilowatt hour itu satuan energi. Aji, gimana Aji? Kalau kilowatt hours itu satuan energi atau satuan daya? Satuan energi. Kalau menurut saya, Satuan satuan energi bukan daya ya. kalau daya wattnya aja. Itu kan W sama dengan P dikali T. Ya, kalau kilowatt Ya masih energi, Pak. Mungkin. kalau kilowatt juga energi ya. Menurut Aji, kilowatt juga energi ya. Kilowatt. Kilowatt daya atau energi? Oh, kalau kilowatt daya, Pak. Kalau kilowatt hour energi. Ya, ya kita lihat saja ya sedikit penjelasan. Jadi di sini ya dari berbagai pendapat tadi ya masih ada ya beberapa yang harus diperbaiki ya, harus dibetulkan ya pemahaman tentang daya itu sendiri ya. Bapak izin share layar ya. Apakah terlihat layar ya kayak papan tulis gitu? Terlihat, Pak. Ada, Pak. Oke, oke, sebentar ini ketutup nih. Nah, jadi gini ya, pertama dari definisi dulu. Biasanya lambang daya itu apa ya? W atau watt. Lambang daya biasanya apa? Simbol P. W, Pak, atau watt. Nah, daya itu ya umumnya kita beri lambang P ya. Nah, jadi daya itu kita beri lambangnya P ya, daya ya. Nah, ini daya secara umum dulu ya. Tidak mesti listrik ya. Daya itu diberi lambang P ya. Nah, diberi lambang P karena singkatan dari power ya. Jadi lambang P itu ya singkatan dari power ya. Jadi power itu daya ya. Nah, yang disebut dengan daya sendiri ya itu adalah energi per satuan waktu ya atau usaha per satuan waktu ya. Jadi definisi dari daya ya. Jadi energi per satuan waktu ya, energi per satuan waktu ya. Nah, lambangnya ya ada yang menuliskan E dibagi T ya. Nah, tapi karena energi juga berasal dari usaha ya, beberapa melambangkannya W per T ya. Nah, kalau W itu singkatan dari work ya, kerja. Kalau menggunakan E itu dari energi ya. Jadi daya itu boleh energi per satuan waktu ya atau usaha per satuan waktu ya. Nah, di dalam SI ya satuannya sendiri adalah kita tahu yang namanya energi itu joule ya. Energi itu adalah joule per waktu itu sekon ya. Nah, joule per sekon inilah yang kita sebut sebagai watt ya. Jadi joule per sekon itu disebut watt ya. Nah, dari persamaan ya bahwa daya adalah energi per satuan waktu ya, P adalah E per T ya. Maka nanti akan kita dapatkan bahwa E ya energi adalah P kali T
T ya. Energi adalah P kali T. Nah, tadi ya terkait dengan yang dibayarkan ya oleh konsumen listrik ke PLN ya. Nah, itu adalah energi ya. Jadi yang kita bayarkan ke PLN itu adalah konsumsi energi listrik ya, konsumsi energi listrik ya. Jadi konsumsi energi listrik itu ya. Jadi konsumsi energi listrik ya. Konsumsi energi listrik ya. E itu kan rumusnya barusan P kali T gitu ya. P kali T. Nah, P itu ya kalau dalam SI ini ya, watt ya dikali T itu sekon ya. Nah, watt sendiri adalah tadi joule per sekon kali sekon ya. Maka kalau dalam SI satuannya joule ya. Jadi yang kita bayarkan ke PLN itu joule. Tapi kita seringnya menuliskan gini ya. Jadi P dikali T. Nah, P sendiri adalah watt ya. P sendiri adalah watt. Nah, sedangkan T itu sekon ya. Nah, jadi sama dengan watt sekon. Nah, tetapi ya kalau di lapangan itu bisa menggunakan ya satuan yang bukan SI ya. Jadi di lapangan itu bisa menggunakan satuan yang bukan SI. Nah, untuk daya bisa menggunakan langsung satuannya kilowatt ya. Jadi untuk dayanya kilowatt dikali ya. Nah, si T-nya itu dalam satuan jam ya. Nah, sehingga yang kita bayarkan ke PLN itu biasanya dinyatakan dengan KWH ya. Kilowatt hours atau kilowatt jam. Nah, maka kilowatt hour atau kilowatt jam ini merupakan satuan dari energi ya. Jadi yang kita bayarkan ke PLN itu bukan daya, tetapi energi. Energi sendiri daya kali waktu. Jadi kalau misalnya ya di kamar kita ada satu lampu 40 watt, maka kalau dipakai lampunya sejam, energi yang dikonsumsinya 40 watt kali 1 jam atau 40 watt jam. Nah, 40 watt jam itu bisa ditulis sebagai 0,04 kilowatt jam ya. Nah, tetapi kalau lampu 40 watt dipakainya 10 jam ya, lampu 40 watt kali 10 jam, maka energinya naik lagi. 40 watt kali 10 jam, 400 watt jam atau 0,4 kilowatt jam. Jadi memang ya konsumsi energi listrik itu berubah-ubah bergantung kepada waktu ya. Semakin lama peralatan listrik digunakan, maka energi listrik yang dikonsumsi semakin besar. Maka yang harus kita bayarkan juga semakin besar. Kalau dayanya tetap ya. Kalau dayanya tetap. Jadi misalnya lampunya tadi 40 watt ya. Mau 1 jam, mau 2 jam, mau sebulan, 3 bulan, setahun, lampu itu tetap 40 watt ya. Yang berubah adalah konsumsi energinya. Jadi jangan sampai ketukar ya antara daya dengan energi ya. Jadi yang disebut daya adalah energi per satuan waktu ya. Sedangkan energi daya kali waktu. Energi itu daya dikalikan dengan waktu ya. Nah, sehingga energi itu sangat bergantung kepada waktu ya. Jadi kalau pemakaiannya ya panjang ya, karena energi sebanding dengan waktu, pemakaiannya panjang, maka energi yang digunakan juga akan lebih banyak ya. Nah, itu ya mengenai perbedaan antara energi dengan daya ya. Jadi yang berubah-ubah itu yang bergantung kepada waktu, yang kita bayarkan ke PLN itu namanya adalah energi. Nah, satuannya adalah KWH ya. Satuannya KWH.
Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Sebetulnya kan kalau energi itu satuan yang dalam SI adalah joule. Sedangkan orang PLN sering menghitungnya kWh. Ada yang tahu 1 kWh itu berapa joule? Pak, Ya, 4,2 mungkin Pak. 4,2 atau 2,4 gitu, lupa saya. 4,2 joule yakin? 4,2 atau 0,24? 4,2, 2,4 atau 0,24? 1 kWh berapa joule? Silakan Bapak tampung dulu. Tadi ada yang katanya 4,2 atau 0,24. Ya Pak, 3.600.000 Pak, sorry Pak. 3.600.000. Ya Pak, saya cari tadi Pak. Ya, coba kita lihat ya. Kalau yang 4,2 joule itu bukan 1 kWh, tapi 1 kalori. 1 kalori ya, 1 kalori ya. 1 kalori 4,2 joule itu juga satuan energi ya. Kalori itu satuan energi, tapi biasanya energinya berbentuk panas. Nah, kalau 1 kWh itu ya, 1 kWh berapa joule itu kan tinggal ditulis gini ya. 1 kWh itu berarti kan 1 kW kali 1 H gitu ya. 1 kW itu berarti 1000 watt ya. 1 kW itu 1 kilowatt 1000 watt ya, kali 1 jam itu 3600 sekon ya. Nah, maka nanti yang namanya 1 kWh itu 3600 kali 1000 ya, atau 3.600.000 ya, 3.600.000 watt sekon. Tadi watt sekon itu namanya joule ya. Jadi 1 kWh itu 3.600.000 joule ya. Jadi gede banget gitu ya. Nah, makanya kenapa sih PLN pakai ngitung energinya kWh? Kenapa bukan joule saja? Kan energi itu satuan SI-nya joule. Karena kalau dihitung dalam joule angkanya gede banget. 1 kWh itu 3.600.000 joule. Jadi nulisnya nanti kepanjangan gitu ya. Jadi kalau pemakaian listrik di rumah kita adalah 100 kWh ya. Nah, nanti harus 100 kali 3.600.000 gitu ya. Nah, nanti kan jadinya miliar gitu ya. Nah, jadi terlalu banyak angkanya gitu ya. Makanya lebih tepat ya menggunakan kWh ya. Jadi kWh itu ya angkanya kalau dipindah ke joule itu besar ya. Tapi kalau dengan ditulis kWh jadi angkanya tidak terlalu besar ya. Itu ya 1 kWh itu 3.600.000 joule ya. Terima kasih tadi yang sudah mencoba menjawab ya. Tadi siapa? Muhammad Hasan ya. Ya Pak, betul Pak. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi harus ini dulu ya, harus ini kan kita akan membahas yang lebih besar tentang kualitas daya ya. Nah, sebelum masuk ke kualitas ya, kita lihat dulu konsep dayanya ya. Jadi daya adalah energi per satuan waktu ya. Nah, kalau ya suatu device atau suatu peralatan listrik itu ya, dayanya sih tetap, yang berubah adalah konsumsi energinya ya. Jadi kalau kita sudah punya lampu misalnya ya tadi 40 watt ya, terus saja 40 watt. Kita punya motor listrik ya, misalnya pompa air 1 HP ya. 1 HP itu 746 watt. Nah, ketika dipakai ya motor listrik 1 hari dengan 10 hari, tetap saja wattnya 1 HP ya. 1 HP itu 746 watt ya. Jadi biasanya kan kalau motor itu dinyatakan HP ya, HP horsepower.
1 horsepower itu 746 watt ya. Mau 1 hari, 2 hari, 1 bulan, tetap saja si motor itu 746 watt ya. Yang membedakan mahal tidaknya bayar listrik adalah dipakainya berapa lama ya. Kalau nggak dipakai ya bayarnya nol, hanya ya mungkin hanya bayar abodemen saja gitu ya. Jadi tidak bergantung kepada bahwa yang kita bayarkan itu maksudnya ya bukan wattnya tetapi kilowatt jam ya, di mana 1 kilowatt jam tadi setara dengan 3.600.000 joule ya. Ada pertanyaan untuk ini? Nah, kalau tidak ada ya akan Bapak lanjut ya. Nah, ini karena berkaitan dengan ya konsep-konsep dasar ya. Jadi kalau misalnya konsep dasarnya lupa ya, ini tentu akan bermasalah ya. Nah, kita lanjut ya. Daya listrik ya pada rangkaian DC dengan listrik AC itu juga ya ada sesuatu yang berbeda ya. Jadi misalnya ini adalah listrik DC ya. Nah, kemudian akan kita bandingkan dengan listrik AC ya. Jadi ada listrik DC, ada listrik AC. Nah, listrik DC itu karena ya sumbernya adalah sumber DC ya, sumber arus arah. Nah, sedangkan listrik AC sumbernya bolak-balik ya. Nah, pertama ya kita harus tahu dulu ya bedanya listrik AC dengan listrik DC ya. Nah, Bapak mau ya random ya acak nanya 3 mahasiswa ya apa perbedaan listrik DC dan AC ya. Bapak mulai dulu dari Ridwan Lesmana ya. Ridwan Lesmana, apa bedanya listrik DC dengan AC? Ya, suaranya kurang keras Ridwan. Ada Pak? Ya, apa bedanya listrik DC dengan AC yang Ridwan ketahui? Kalau listrik AC itu bolak-balik, kalau listrik DC itu searah Pak. Ya itu mah terjemahannya ya. Yang membedakannya apa? Yang membedakan DC dengan AC di apanya? Ya kalau begitu Bapak alihkan ke Saidah Asro. Halo Saidah. Iya Pak. Ya Kalau coba. listrik, Gimana? kalau DC tuh arusnya bergerak dari kutub positif ke negatif, elektronnya jadi gerak ke negatif ke positif. Kayak gitu Pak. Kalau AC? Kalau AC cuma bolak-balik aja Pak. Arusnya cuma searah. Yaitu menurut Saidah ya. Coba Bapak tanya satu lagi. Yusril. Coba Yusril, apa bedanya listrik DC dan AC? Ada Yusril? Ya Pak. Apa bedanya listrik DC dan AC?
kalau AC itu pada DC arus listriknya bergerak pada arah yang sama. Kalau dari grafik itu Gimana pada grafik? Gimana Yusril pada grafik? kalau dari grafik AC itu pergerakannya teh naik turun plus minus, Pak. Kalau dari grafik DC bergerak lurus searah dengan waktu. Oke ya. Ya, terima kasih ya yang sudah memberikan pendapatnya ya. Di sini bebas ya memberikan pendapat. Tidak usah memberikan pendapatan ya. Karena mungkin belum ada ya. Nah, jadi listrik DC ya, kan kalau dari namanya DC itu direct current ya, arus searah kita terjemahkannya. Sedangkan listrik AC alternating current ya, arus bolak-balik ya. Itu terjemahannya. Nah, jadi kalau untuk ya sederhananya pada listrik DC itu arah arusnya tetap ya. Jadi misalnya ada beban ya. Misalnya pada beban itu arah arusnya dari kiri ke kanan. Terus saja sepanjang waktu dari kiri ke kanan. Nah, tapi kalau ya di listrik AC itu dia berubah-ubah ya. Jadi misalnya asalnya arusnya kiri ke kanan. Nanti di setengah periode berikutnya kanan ke kiri. Jadi kiri kanan, kanan kiri, kiri kanan, kanan kiri. Tapi yang paling tepat untuk menjelaskan itu dilihat dari grafik ya. Nah, kalau listrik DC ya, listrik DC itu kalau kita gambarkan dengan grafik ya. Boleh grafik arus, boleh tegangan ya. Jadi boleh V, boleh I ya. Kalau V tegangan, kalau I arus. Nah, ini waktu ya. Nah, kemudian kalau untuk AC ya sama ya. Ini V, ini I ya, kemudian ini T ya. Nah, yang selama ini kita kenal misalnya listrik DC itu aki gitu ya, akumulator atau batu baterai ya. Nah, yang kita kenal kan gambarnya begini ya. Nah, jadi si nilai tegangan arusnya itu konstan ya. Jadi si nilai tegangan atau arusnya konstan, tidak berubah terhadap waktu ya. Nah, kemudian dia ya digambarkannya positif gitu ya. Nah, sedangkan untuk listrik arus bolak-balik yang paling umum digambarkan adalah sinusoidal ya. Jadi si nilainya berubah-ubah setiap saat ya. Kemudian ada positif, ada negatif ya. Nah, kalau listrik DC ya ini misalnya positif ya. Nah, tetapi ya untuk membedakan DC dengan AC yang utamanya adalah dari tanda ya, bukan dari berubah atau tidaknya. Jadi listrik DC itu arahnya itu hanya satu ya, hanya searah gitu ya. Jadi boleh positif saja, boleh negatif saja. Masalah konstan atau tidak itu tidak menjadi permasalahan ya. Jadi misalnya ini I, ini apa V atau I. Nah kalau misalnya begini, ini tetap kategorinya DC ya. Nah ini DC, tapi hanya minus saja. Jadi kalau misalnya plus itu arah arus ke kanan, minus arah arus ke kiri. Jadi pada gambar yang atas ya, listrik DC yang atas yang merah itu arus ke kanan terus ya selamanya. Kalau yang bawah ke kiri terus, itu kan searah ya. Nah, disebut bolak-balik itu kalau ada plus ada minus. Jadi ada ke kanan, ada ke kiri ya, seperti gambar di sini ya. Sinusoidal ya. Itu ada kadang positif, kadang negatif ya. Itu berarti menunjukkan perubahan arah ya.
Nah, jadi kalau untuk disebut bolak-balik, selama ada positif ada negatif ya, tidak harus berubahnya itu sinusoidal ya. Nah, jadi untuk V atau I-nya boleh gini ya. Nah, misalnya mula-mula ini gitu ya, mirip DC nih. Nah, tapi berikutnya ini ya. Nah, kemudian berikutnya yang ini gitu ya. Jadi ini positif ya, berikutnya negatif, kemudian positif. Ini kategorinya AC gitu. Jadi yang disebut AC itu bolak-balik itu harus ada positif, harus ada negatif. Jadi pada beban atau pada komponen itu kadang arus ke kanan, kadang arus ke kiri gitu ya. Nah, bentuk lainnya bisa juga seperti ini gitu ya. Ada yang namanya bentuk gelombang yang disebut gigi bentuk gelombang persegi dulu ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini adalah AC ya. Nah, kenapa AC? Karena ada kalanya dia positif, negatif, positif, negatif. Itu AC gitu ya. Nah, kemudian seperti tadi yang Bapak sebutkan ya, ada juga yang disebut gelombang gigi gergaji ya, tegangan atau arus. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kadang positif, kadang negatif, atau disebut juga bentuk gelombang segitiga. Nah, yang namanya bentuk sinusoidal itu bisa listrik DC ya. Jadi listrik DC itu bisa sinusoidal. Tapi dia tandanya hanya positif saja atau negatif saja. Contoh nih. Nah, ini. Ini kategorinya adalah DC karena hanya punya tanda plus ya. Jadi meskipun sinusoidal ya, meskipun nilainya berubah-ubah, tapi kan arah arusnya tetap ya, plus saja ya. Maka kita sebut ya DC gitu ya. Nah, demikian juga ya kalau misalnya posisinya di bawah ini waktu ya. Ini tegangan, ini arus ya. Nah, misalnya ada bentuk gelombang gigi gergaji ya seperti ini. Nah, tapi kan ini hanya ada gelombang minus, tidak ada plusnya. Kalau minus ke kiri ya, plus ke kanan ya, maka pada gambar yang keempat untuk DC ini ya, segitiga ini kan minus semua. Jadi ke kiri terus ya. Nah, itulah cara membedakan ya listrik DC dengan AC. Jadi listrik DC itu ya, arah arus yang mengalir pada komponen itu hanya ke satu arah. Tapi pada listrik DC, arah arus yang mengalir pada komponen itu bolak-balik ke satu arah, kemudian ke arah yang berlawanan ya. Itu ya, kalau dari grafik DC itu positif saja atau negatif saja, AC itu ada positif, ada negatif. Masalah berubah atau tidak ya itu tidak menunjukkan AC atau DC ya. Jadi kalau AC atau DC itu hanya arah saja, plus atau minus saja. Nah, apakah nilainya 0, nilainya sekian ribu volt atau sekian ratus ampere ya. Nah, itu tidak menentukan AC DC, yang penting plus minusnya. Bisa dipahami ya? Halo? Ya, itu ya yang membedakan DC dan AC ya. Jadi jangan sampai wah ini AC karena bentuknya sinus ya, belum tentu sinus juga ya. Kalau semuanya positif ya sudah digeser, itu bisa jadi DC ya. Nah, baiklah ya, kita lanjut lagi. Masih tentang ini beberapa konsep dasar ya yang terkait dengan daya ya. Nah, kemudian ya berikutnya ya, ini berkaitan dengan daya ya. Kalau tadi kan tentang membedakan DC dengan AC. Nah, sekarang listrik DC ya. Nah, kalau di listrik DC ya, konsep dayanya hanya satu ya. Nah, karena ya kalau rangkaian DC itu sumber misalnya baterai kan kita berlambang seperti ini, ada
yang polaritas minus, ada yang polaritas plus. Nah, kemudian di sini ada beban ya. Jadi ada baterai dihubungkan dengan beban. Nah, kalau ya ini baterai anggap saja GGL-nya E gitu ya. Nah, bebannya adalah R gitu ya, bebannya R. Nah, kalau pada DC ya arah arus tetap, misalnya di sini ke sini ya. Ini arah arus tetap ya. Nah, kemudian bebannya hanya satu jenis, yaitu R ya. Jadi beban di listrik DC itu hanya ada R ya. Nah, di mana ya kalau misalnya ya kita anggap baterainya itu ideal ya, maka I-nya adalah E dibagi R ya. Nah, kemudian ya daya sendiri ya. Daya sendiri yang muncul pada R ini ya adalah I kuadrat dikali R ya. Satuannya watt ya. Nah, itu untuk listrik DC ya. Daya itu rumusnya I kuadrat R. Satuannya watt. Nah, nanti ya bisa juga diubah jadi PI ya. Maksudnya kalau diubah jadi PI ya. Kan ini I kuadrat R itu I kali R kali I ya. Jadi bisa diubah menjadi V kali I. Bahkan bisa diubah juga menjadi V kuadrat per R ya. V kuadrat per R. Nah, itu untuk DC ya. Nah, tetapi ya sekali lagi sebelum ke DC ini ya bebannya ya. Jadi ini beban DC itu, beban listrik DC hanya R, hanya resistor. Nah, lain halnya dengan listrik AC ya. Untuk listrik AC bebannya itu ada 3 ya. Nah, untuk listrik AC ya, jadi misalnya ini sumber. Nah, sumber ini plus minusnya bolak-balik setiap setengah periode ya. Nah, bebannya ada 3, ada R, ada L, ada C. Dan ada gabungan R dengan L, R dengan C, L dengan C, ataupun gabungan ketiganya RLC ya. Nah, kemudian ya polaritasnya juga berubah-ubah. Kadang kiri plus, kanan minus. Nah, kadang kiri minus, kanan plus ya. Jadi si arah arusnya juga berubah-ubah ya. Nah, kemudian bebannya ada 3R. Kemudian di sini ada XL, berikutnya ada XC ya. Nah, nanti kan akan mengalir arus sama ya. Nah, ini akan mengalir arus ya. Ini arus, tapi ini arusnya arus AC ya. Nah, jadi arusnya AC, arus bolak-balik ya. Nah, kalau misalnya ya kita tuliskan dayanya, nah itu pada R ya, dayanya itu daya P adalah I kuadrat kali R ya. Jadi arus yang mengalir di kuadrat kali R. Jadi sama dengan ini nih, sama ya. Satuannya watt. Tapi kalau pada XL ya, kalau pada XL nama dayanya itu ya, itu disebut daya reaktif ya. Nah, daya reaktif ya. Nah, daya reaktifnya itu adalah I kuadrat, lambangnya Ki ya, lambangnya itu Ki ya, Ki induktor ya, itu I kuadrat kali XL ya, I kuadrat kali XL ya. Nah, kemudian ya, kemudian kalau pada XC ya, jadi ini itu pada L ya. Nah, kemudian untuk XC nih, ini sama juga daya reaktif ya. Nah, bedanya kalau yang I kuadrat XL ya, I kuadrat XL tadi daya reaktifnya induktif ya. Ini daya reaktif induktif. Nah, kalau pada C ya disebutnya daya reaktif kapasitif ya.
daya reaktif kapasitif ya. Rumusnya Q ya. Ini QL, tadi ini QC saja. Nah, ini I kuadrat dikalikan dengan XC ya. I kuadrat dikalikan XC. Nah, secara total ya, kalau totalnya ya, total pada listrik AC. Jadi pada listrik AC itu dayanya ada I kuadrat R, satuannya watt ya. Ada I kuadrat kali L, ada I kuadrat kali XC ya. Nanti gabungan dari semuanya ini Bapak tuliskan dulu ya. Gabungan dari daya reaktif ya pada XL dengan daya reaktif pada XC ya. Nah, nanti akan kita dapatkan Q saja ya. Yaitu QL min QC ya. QL min QC ya. Nah, jadi Q-nya adalah I kuadrat ya. I kuadrat kali XL min XC ya. I kuadrat kali XL min XC. Nah, sedangkan kalau totalnya ya, total RXL XC ya. Nah, atau total sumber ya. Kalau total daya. Nah, itu lambangnya S ya. S itu adalah V total kali I total ya. Jadi total daya S itu V kali I. Nah, satuannya ini beda-beda juga ya. Kalau daya P itu satuannya watt ya. Nah, kalau daya reaktif baik kapasitif maupun induktif ya, satuannya volt ampere reaktif. Ini satuannya sama volt ampere reaktif. Dan kalau yang ini ya satuannya adalah kalau daya P-nya watt ya, I kuadrat R ya. Nah, kemudian untuk daya total S inilah VA ya. Volt ampere ya. Itu untuk total daya ya. Total dayanya V dikalikan dengan I. Nah, rumusnya S ya. Jadi kalau R itu I kuadrat R, kalau P I kuadrat XC ya. Nah, kalau total daya S sama dengan V kali I. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dulu ya. Pak mau nanya. Ya, ya boleh. Tapi tidak berkaitan dengan materi kita terkait konversi kuliah kan ada yang mengikuti MBKM gitu. Nah, kualitas daya listrik ini kan termasuk mata kuliah konversi gitu. Nah, itu bagaimana Pak kira-kira nanti ke depannya? Ke depannya apakah MBKM atau bukan gitu? Ya, maksudnya penilaian gitu kan ini karena termasuk konversi gitu. Kalau ini ya sih nanti ngikutin dari prodi saja. Bapak juga belum ini lebih lanjut ya kalau untuk ininya. Karena kan ini mata kuliah pilihan juga gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan kebijakan prodi saja sih. Kalau untuk kedepannya. Oh iya Pak. Jadi tetap apa? Kalau kita sekarang ini masuk atau gimana nih Pak? Masuk kelas maksudnya Pak? Tetap di absen apa gimana nanti? Iya, tetap di absen ya, di absen seperti biasa kan ini begitu masuk ke Zoom udah terekam. Oh, ya Pak, nah, terima kasih Pak. Oke. Nah, jadi kalau untuk DC jelas ya, daya itu hanya ada watt ya. Untuk DC itu daya hanya ada watt. Nah, sedangkan untuk AC ya, untuk listrik AC ya. Contohnya ya listrik di rumah kita ya yang menggunakan sumber PLN itu kan listrik AC ya. Nah, dan kita akan lebih fokus ke listrik AC ya. Kita tidak akan membahas lagi listrik DC ya. Kita tidak akan membahas listrik arus arah ya. Jadi yang akan kita fokuskan listrik AC ya. Nah, jadi untuk listrik AC itu ya pertama yang harus kita ketahui ya. Kalau di DC beban itu semuanya dianggap resistif ya. Beban DC itu apapun yang dihubungkan dengan sumber DC
apapun yang dihubungkan dengan aki ataupun baterai ya, batu baterai, itu kita sebutnya beban resistif. Nah, tapi kalau di AC beban itu ada beban resistif, ada beban induktif, dan ada beban kapasitif ya. Nah, beban resistif itu biasanya yang terkait dengan energi panas ya. Misalnya lampu bohlam ya, lampu pijar yang biasa ya, untuk nernakin ayam atau lampu pijar zaman dulu ya. Nah, kemudian contoh lain adalah peralatan resistif di listrik AC itu pemanas air ya, atau setrika gitu ya. Nah, itu termasuk kategori beban resistif. Kalau beban induktif itu biasanya yang terkait dengan lilitan ya. Kalau di peralatan atau perlengkapan tersebut ada lilitan ya, seperti motor-motor, maka dia termasuk kategori beban induktif. Contohnya di rumah ada kipas angin, kan ada motornya. Nah, berarti itu beban induktif. Ada blender, itu ada motornya, berarti beban induktif. Pompa air ada motornya, itu beban induktif. Mesin cuci ada motornya, beban induktif ya. Nah, kalau beban kapasitif itu sangat jarang ya. Beban kapasitif itu sangat jarang ya. Nah, paling juga pertama beban kapasitif itu adalah kapasitor gitu ya, kapasitor bank. Tetapi tidak disebut beban kapasitif ya, karena kan itu bukan beban, biasanya kita tambahkan untuk memperbaiki faktor daya ya. Nah, kemudian beban yang bisa disebut beban kapasitif misalnya motor sinkron yang beroperasi pada faktor daya lebih, itu beban kapasitif ya. Jadi kalau kita bicara ya listrik AC, maka dayanya ada 3 ya. Ada daya yang terkait dengan beban resistif, ada daya yang terkait dengan beban reaktif baik induktif maupun kapasitif, dan ada daya total yang tadi kita beri lambang S ya. Nah, maka ya ini yang paling penting ya. Di listrik AC itu ya kita mengenal yang namanya segitiga daya ya. Nah, ini wajib hafal segitiga daya ini ya. Nah, jadi di listrik AC ya ada yang namanya segitiga daya ya. Nah, jadi ada gambar segitiga ya. Nah, Bapak pakai yang sudah ada aja di sini ya. Ada gambar segitiga. Nah, ini ya. Nah, di mana biasanya ya sudut di sini diberi nama V ya. Kemudian ini adalah Q, yang ini P, dan ini S ya. Nah, Q itu disebutnya daya reaktif ya, daya reaktif. P itu disebut daya real, daya nyata, atau daya aktif ya. Dalam SI ya, satuan daya real itu watt ya. Daya reaktif satuannya var, dan daya ini namanya daya semu ya. Daya semu satuannya volt ampere. Nah, jadi beda ya. Ada daya semu ya, ada daya reaktif, dan ada daya real, daya nyata atau daya aktif. Nah, secara pasor ditulisnya S adalah P plus J kali Q ya. Nah, ini secara pasor. Kalau besarnya S ini akar dari P kuadrat plus Q kuadrat ya. S itu ya daya semu adalah P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, kemudian di sini juga berlaku ya bahwa yang namanya ada lagi namanya faktor daya ya. Faktor daya lambangnya itu cos P ya. Cos P itu adalah P dibagi S ya. Cos P itu adalah daya real, daya nyata atau daya aktif dibagi dengan daya semu ya. Nah, sehingga nanti ya kalau kita nyari P itu adalah S dikali dengan cos P. Jadi P adalah S kali cos P. Nah, itu macam-macam daya pada listrik arus bolak-balik atau pada listrik AC.
Nah, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Izin bertanya, Pak. Iya, iya. Ini Pak, mau bertanya terkait listrik AC yaitu frekuensi. Pada Ya. pada instalasi rumah kan dipasang biasanya 50 Hz ya, Pak. Nah, si Ya. frekuensi ini pada grafik sinusoidal pastinya akan mempengaruhi rapat renggangnya grafik tersebut. Saya ingin bertanya, jika ada rumah A dipasang dengan frekuensi 1 Hz dan rumah B dipasang dengan frekuensi listrik 1000 Hz, apa sih Pak yang akan terjadi pada peralatan listrik di kedua rumah tersebut, Pak? Terima kasih. Oke ya. Nah, jadi gini ya, kalau misalnya frekuensi itu ditentukannya oleh sumber ya. Jadi frekuensi berapa hertz itu ditentukan oleh sumber listriknya. Jadi kalau kita menggunakan sumber listrik PLN tidak bisa nawar. Pasti ya listrik yang masuk ke rumah kita itu adalah 50 Hz ya. Pasti listrik yang masuk ke rumah kita itu adalah 50 Hz ya, karena sudah standar ya. Semua generator yang ada di PLN ya itu sudah diset, sudah didesain supaya frekuensi keluaran listriknya adalah 50 Hz ya. Nah, kalaupun kita ingin mengubah gitu ya, saya ingin bahwa misalnya saya punya TV nih, ingin yang masuk ke TV itu frekuensinya tidak 50 Hz ya, misalnya ingin 10 Hz saja atau ingin 100 Hz, maka nanti ditambahkan alat ya. Nah, ditambahkan alat lain ya, yang disebut dengan inverter ya, atau lebih lengkapnya sih namanya variable frekuensi drive ya. Jadi nanti ya listrik dari PLN yang frekuensinya 50 itu oleh variable frekuensi drive diubah dulu jadi DC ya. Nah, kemudian dari DC dibalikin lagi ke AC, tapi frekuensinya sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya jadi 10 Hz, jadi 5 Hz, dari 100 Hz. Maka peralatan kita akan mendapatkan supply dengan frekuensi yang berbeda ya. Nah, jadi kalau kita ingin ya mendapatkan frekuensi yang beda, bisa menggunakan inverter ya. Tapi biasanya inverter itu tidak berdiri sendiri gitu ya. Karena kalau hanya inverter, inputnya itu DC gitu ya, keluarannya AC. Nah, tetapi kalau di industri-industri, di pabrik-pabrik ya, mesin-mesin listrik itu butuh supply dengan frekuensi tidak hanya 50 Hz, tetapi di luar itu untuk mengatur kecepatan putaran motor. Maka ada alat yang namanya variable frekuensi drive ya. Jadi ada mesin listrik yang diberi frekuensi hanya 50, ada yang diberi frekuensi 60 dan seterusnya. Nah, anggap saja gitu ya, rumah A dengan rumah B listriknya bukan dari PLN ya, karena kalau dari PLN harus sama ya. Anggap masing-masing punya generator sendiri ya, tapi generator rumah A dengan rumah B frekuensinya beda ya. Nah, itu nanti yang apa efeknya ini tergantung dari bebannya juga ya. Jadi kalau misalnya bebannya TV gitu ya, dimana si TV itu kan nanti akan menghasilkan gambar. Nah, di mana gambar itu nanti sudah disesuaikan dengan frekuensinya gitu ya. Maka kalau TV ya si gambarnya akan keluar ya. Karena frekuensinya tidak sesuai, karena akan berhubungan dengan si elektron-elektron yang ada di tabung sinar katodanya. Tapi secara umum ya, perubahan frekuensi itu akan menimbulkan efek masalah panas ya, masalah pemanasan. Jadi kalau tidak sesuai ya, itu nanti akan menimbulkan panas ya, yang lama-lama ya si alatnya itu menjadi rusak ya. Khusus peralatan yang sangat bergantung pada frekuensi ya, seperti TV ya tadi, karena si pembentukan gambar juga harus sudah disesuaikan dengan sumber ya. Jadi misalnya kita lihat TV itu ya, di bagian belakangnya itu ada tulisan sekian volt, sekian hertz, biasanya kalau nggak 50, 60. Nah, di luar itu ya operasinya tidak normal. Kalau motor ya, motor-motor listrik nanti putarannya bisa lebih cepat, bisa lebih lambat ya.
Nah, kalau misalnya ke lampu itu nanti kedipannya, kedipan dari lampu juga akan berbeda. Bisa saja nanti ya lampunya akan berkedip-kedip gitu ya karena frekuensinya kurang gitu ya. Itu ya terkait dengan frekuensi pada listrik arus bolak-balik. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Jadi respon frekuensi ya, respon peralatan terhadap frekuensi itu tergantung karakteristik masing-masing alat ya. Jadi karena dia ada yang memang sangat bergantung kepada frekuensi ya, seperti tadi motor gitu ya. Misalnya kita sedang ngeblender gitu ya. Nah, pakai motor listrik tiba-tiba frekuensinya bukan 50 tapi 1000. Tiba-tiba kencang banget gitu ya. Motor yang kencang banget kan bisa tiba-tiba terbang gitu ya si blendernya gitu ya. Jadi tergantung masing-masing alat ya. Nah, kemudian kita balik lagi ya di segitiga daya. Jadi daya itu ya ada daya semu, ada daya reaktif, ada daya real. Nah, masing-masing satuannya sama beda ya. Jadi kalau kita mendapatkan data ya, satuan itu daya itu watt ya, dengan VA itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi kalau watt itu pasti rumus dayanya P ya. Tetapi kalau ya untuk VA ya lambangnya juga berbeda S ya. Nah, kemudian ya terkait daya daya ini juga ya, daya pada sistem AC ya. Bapak ambil contoh P sajalah, P daya real ya. Nah, antara satu fase dengan 3 fase itu berbeda juga ya. Nah, jadi kalau listrik AC itu ada listrik satu fase ya. Ada listrik satu fase dan ada 3 fase ya. Nah, kalau untuk satu fase ya dayanya itu rumusnya ya tegangan fase ya kali arus fase kali cos pi ya. Nah, ini namanya daya satu fase. Tapi kalau untuk listrik 3 fase ya, untuk listrik 3 fase, daya 3 fase itu adalah 3 kali daya satu fase ya. Maka nanti dapatnya 3 kali tegangan fase kali arus fase kali cos pi. Nah, tapi yang harus diketahui ya, hubungan 3 fase itu ada bintang, ada delta ya. Nah, nanti ya baik bintang atau delta, 3 V fase I fase. Jadi kalau V fase itu namanya tegangan fase, kalau I fase arus fase. Nah, itu bisa diubah. Ini berlaku baik untuk bintang atau delta. Ini rumus daya 3 fase itu bisa akar 3 kali VL itu tegangan saluran, V line dibacanya ya. Beda dengan V fase ya. Kalau V fase tegangan fase, kalau V lain tuh tegangan saluran atau tegangan terminal atau tegangan lain tuh lain ya. Dikali arus lain, arus saluran kali cos pi ya. Jadi di sini ya untuk daya 3 fase boleh pakai angka 3, boleh pakai akar 3. Kalau pakai angka 3 berarti tegangan dan arusnya tegangan arus fase. Tapi kalau akar 3 tegangannya tegangan arus saluran. Pak, gimana sih bedanya tegangan arus fase atau saluran ya? Jadi sebagai gambaran misalnya ginilah. Kita punya beban saja nih 3 fase hubung bintang gitu ya. Nah, ini ya misalnya ini. Nah, yang disebut tegangan fase itu, nah fase yang ini ya, sebentar warnanya. Nah, ini dari sini ke sini ini namanya tegangan fase. Ya, tegangan titik ini terhadap ini tegangan fase. Ini ke sini ini namanya tegangan fase ya. Kemudian ujung bawah ke sini ya. Nah, ini namanya tegangan fase. Kalau tegangan saluran ya itu antara ini dengan ini. Nah, ini tegangan saluran atau VL ya. Itu ya. Nah, antara ini dengan ini namanya VL ya. Jadi kalau VL itu sama ada yang nyebutnya VL, ada yang nyebut VLL ya. Lain tuh lain.
kawat ke kawat. Kalau tegangan fase ya hanya satu fase saja, fase ini saja gitu ya. Sedangkan kawat-kawat ya itu fase satu dengan fase yang lain. Nah, mau bintang mau delta ya, rumus dayanya sama ya. Akar 3 VL IL cos phi. Nah, sedangkan ya untuk S ya. Kalau S satu fase itu cukup V fase kali I fase. Nggak pakai cos, nggak pakai sin ya. Kalau S 3 fase itu akar 3 VL kali IL. Nah, jadi bedanya ini ya. Kalau daya P ada cos P-nya. Kalau daya real atau daya aktif ya. Tapi kalau daya semu nggak ada cos P-nya. Sehingga satuannya ini VA ya. Kalau yang ini satuannya watt. Jadi beda ya. Jadi kalau ada daya diketahui generator 400 MPa. Nah, itu rumusnya nggak pakai cos P karena MPa. Tapi diketahui motor 750 watt. Nah, itu pasti pakai cos P ya karena satuannya watt ya. Nah, mungkin itu saja ya sementara ya untuk pendahuluan mengenai daya ya. Jadi di sini minimal pengetahuan atau konsep tentang daya sendiri itu tidak salah gitu ya. Ya, kalaupun ya namanya masih belajar ya usahakan ya jadi sekarang menjadi lebih tahu gitu ya, menjadi lebih baik karena ya konsep tentang daya sendiri ini sangat penting apalagi kalau kita berada di bidang listrik tenaga, di bidang teknik tenaga elektrik ya. Nah, itu harus tahu, harus bisa membedakan ya daya DC, daya AC 1 pas, daya AC 3 pas ya. Mana yang disebut daya semu, mana yang disebut daya aktif dan sebagainya ya. Nah, yang kita bayarkan ke PLN kan namanya KWH ya, energi KWH. KW-nya kilowatt ya, berarti daya realnya ya dikalikan dengan waktu ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dulu ya sebelum Bapak akhiri ya. Halo, ada yang mau ditanyakan? Nah, baiklah ya, kalau tidak ada untuk perkuliahan pada kesempatan ini ya, ada pengumuman ya sedikit ya untuk minggu depan ya ada kemungkinan kita mulai kuliahnya 1:30 ya. Dan di kuliah minggu depan Bapak akan memberikan sedikit kuis tentang daya ya. Jadi tolong yang tadi dipelajari diingat-ingat lagi ya. Jadi ingat-ingat lagi. Kalaupun tadi tidak mencatat silakan googling ya. Daya pada DC, daya pada AC, daya satu pas, daya. Nah, silakan dipelajari ya. Minggu depan akan Bapak tanyakan ya pengetahuan konsep daya itu dalam bentuk kuis ya. Jadi mulai minggu depan insya Allah sudah ada kuis. Nah, sementara itu saja dulu ya untuk perkuliahan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya, tetap perhatikan protokol kesehatan. Salam juga untuk keluarga di rumah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Sementara itu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Pak. Ya.